Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke. Bunga dahlia, bunga mawar. Bunga lili, bunga kamboja. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Pagi-pagi jalan ke pantai. Pulangnya ketemu Jamilah. Sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya kita semua membaca bismillah. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar persamaan trigonometri ini teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri X sama dengan cos BX. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin AX sama dengan cos BX, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin AX sama dengan cos BX. Oke, hari ini kita belajar outdoor lagi. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai. Pembelajaran sebelumnya, jadi kita itu sudah membahas persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Nah, bagaimana jika kita punya persamaan yang berbentuk sin X sama dengan cos X? Mari kita bahas. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, kita samakan dulu. Jadi di sini kan masih sin sama dengan cos. Kemarin kita membahas semuanya sama ya. Sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Kali ini kita punya persamaan sin X sama dengan cos X. Maka kita rubah salah satu ruas. Boleh merubah yang ini. Boleh kita rubah sin X menjadi cos X, atau kita rubah cos X menjadi sin X. Apakah bisa cos X dirubah menjadi sin X? Nah, untuk merubahnya, kita menggunakan bantuan dari sudut berelasi di kuadran 1. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak tentang sudut berelasi di kuadran 1? Tentang perbandingan trigonometri? Oke, jadi sin X itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi X. Cos X sama dengan sin 90 derajat min X. Cot X sama dengan tan 90 derajat min X. Jadi, sudut berelasi di kuadran 1 diantaranya. Jadi sin X ini juga sama dengan cos 90 derajat dikurangi X. Cos X ketika mau dirubah menjadi sin, jadi sin 90 derajat min X. Cot X ketika mau dirubah menjadi tan, jadi tan 90 derajat min X. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan radian bagaimana? Sama seperti kemarin ya. 90 derajat itu berapa pi? Benar sekali, pi per 2. Sehingga menjadi sin X sama dengan cos pi per 2 dikurangi X. Berlaku juga untuk yang cos X dan cot X. Jadi, bedanya cuma ada di 90 derajat dengan pi per 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas soal seperti biasa. Soal pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan cos x dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah soalnya berbentuk sin sama dengan cos. Nah, jadi penyelesaiannya adalah kita tulis kembali sin 2x sama dengan cos x. Langkah pertama kita samakan dulu. Mau dirubah jadi sin atau cos. Kita ambil yang kanan ya. Kita akan merubah cos X ini menjadi sin. Bagaimana? Ya, ingat tadi cos X itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi X. Jadi,
bisa dituliskan bahwa sin 2x sama dengan sin 90 derajat dikurangi x. Jadi ini ya, cos x itu sama dengan sin 90 derajat min x. Jadi bisa ditulis seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah punya bentuk sin. Sama ya, seperti kemarin langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus umum persamaan sin. Jadi kita punya dua penyelesaian, yaitu 2x sama dengan 90 derajat dikurangi x, atau alfanya. Kalau di persamaan sin x sama dengan sin alfa ini seperti alfanya. Jadi 2x sama dengan 90 derajat dikurangi x ditambah k dikali 360 derajat. Atau 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi x tambah k dikali 360 derajat. Jadi penyelesaian untuk sin ya, rumus umum dari sin. Masih ingat kan? Ini ada dua. Kita bahas penyelesaian pertama. Jadi di sini ada min x, kita bisa pindahkan ke ruas kiri atau kita jumlahkan kedua ruas dengan plus x menjadi 2x plus x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Setelah ini bagaimana? Nah, ini 2x plus x jadi 3x ya. 3x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita cari x, kita cari nilai x dengan membagi kedua ruas dengan 3. Oke. Jadi x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Oke. Langkah selanjutnya bagaimana? Seperti biasa, memasukkan nilai-nilai k ke dalam persamaan tersebut. Misalnya kita masukkan k. Untuk k sama dengan 0, dihasilkan x sama dengan 30 derajat, k sama dengan 1, diperoleh x sama dengan 150 derajat, sampai k sama dengan 3, diperoleh x sama dengan 390 derajat. Nah, ingat lagi batasnya tadi apa? Batasnya adalah x itu lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari 360 derajat. Oke, otomatis x sama dengan 390 derajat tidak memenuhi. Kita lanjut ke penyelesaian kedua. Nah, di sini ada 180 dikurangi 90 derajat dikurang x. Dapat dituliskan dengan 2x sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah x. Dikali gini ya, jadi plus. Sehingga 2x sama dengan 90 derajat, ini dikurang, ditambah x, ditambah k, dikali 360 derajat. Sekarang kita pindah x-nya ke kiri. Jadi 2x dikurangi x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Setelah mendapatkan persamaan seperti ini, kita substitusikan nilai k. Untuk k sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 90 derajat. Untuk k sama dengan 1, diperoleh x sama dengan 450 derajat. Ini otomatis tidak memenuhi ya, mengingat tadi batasannya. Berarti untuk k sama dengan 2, k sama dengan 3, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Jadi teman-teman, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke. Lanjut untuk pembahasan soal kedua. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan sin x dengan x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 2pi adalah, jadi di sini kita punya persamaan cos sama dengan sin dengan satuan radian. Sehingga penyelesaiannya adalah seperti biasa kita tulis kembali cos 2x sama dengan sin x. Kalau tadi kita sudah merubah cos menjadi sin, sekarang kita rubah sin x menjadi cos. Sama ya. Sin x sama dengan cos 90 derajat min x. Jadi, cos 2x satuan radian, kita langsung masukkan dengan setengah pi. Cos setengah pi min x. Sekarang kita sudah punya persamaan cos-cos. Langsung bisa dioperasikan dengan rumus umum dari cos, yaitu 2x
plus minus setengah Pi min X plus K dikali 2Pi. Itu artinya kita punya dua penyelesaian. Penyelesaian pertama, 2X sama dengan setengah Pi min X plus K dikali 2Pi. Atau 2X sama dengan min setengah Pi min X plus K dikali 2Pi. Kita selesaikan yang ini dulu. Jadi kita pindahkan min X ke ruas kiri dengan cara menambahkan kedua ruas dengan X. Oke, 2X ditambah X, kita pindah ya ini, sama dengan setengah Pi ditambah K dikali 2Pi, menjadi 3X sama dengan setengah Pi ditambah K dikali 2Pi. Setelah ini bagaimana? Kita cari nilai X dengan membagi kedua ruas dengan 3. Menjadi X sama dengan 1/6Pi ditambah K dikali 2/3Pi. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai K. Untuk K sama dengan 0 kita dapatkan 1/6Pi, K sama dengan 1 diperoleh 5/6Pi. Untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 9/6Pi, bisa disederhanakan menjadi 3/2Pi. Untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 13/6Pi. Sekali lagi, untuk tetap mengingat batasan intervalnya, tadi dari 0 sampai 2Pi, atau kalau dalam derajat dari 0 sampai 360 derajat, seperti itu ya. Sehingga untuk K sama dengan 3 dengan X sama dengan 13/6 memenuhi tidak? Tidak memenuhi karena ini melebihi 2Pi. Oke, kita lanjut penyelesaian kedua. Jadi di sini kita bahas yang negatif. Sehingga kita kalikan menjadi 2X sama dengan min setengah Pi ditambah X ditambah K dikali 2Pi. Setelah seperti ini kita pindahkan X-nya ke kiri. Jadi 2X min X sama dengan min setengah Pi ditambah K dikali 2Pi. Oke, kita dapatkan X sama dengan negatif setengah Pi ditambah K dikali 2Pi. Selanjutnya mensubstitusikan nilai-nilai K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif setengah Pi. Untuk K sama dengan 1 diperoleh 3/2Pi. Untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 7/2Pi. Mana yang tidak memenuhi? Negatif setengah Pi tidak memenuhi karena dia negatif ya, tadi batasannya kan dari 0. Selanjutnya 7/2Pi juga melebihi 2Pi, jadi tidak memenuhi. Jadi teman-teman, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1/6Pi, 5/6Pi, dan 3/2Pi. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal ketiga, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3X sama dengan sin 2X dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah... Bedanya apa dengan soal-soal sebelumnya? Bedanya di sini teman-teman. Kalau soal-soal sebelumnya itu hanya sin X atau cos X. Nah, sekarang di sini kita punya persamaan cos 3X sama dengan sin 2X. Jadi ada duanya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita samakan dulu, kita rubah salah satu. Di sini kita akan merubah yang sin 2X menjadi cos X. Jadi, cos 3X sama dengan cos 90 derajat dikurangi 2X. Jadi kalau dalam soal sebelumnya di sini X saja, di sini juga mengikuti X. Kalau di sini 2X, di sini juga mengikuti 2X gitu. Lanjut, karena sudah berbentuk cos sama dengan cos, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus umum persamaan cos. Sehingga kita punya dua penyelesaian. Yang pertama, ada 3X sama dengan 90 derajat min 2X plus K dikali 360 derajat. Penyelesaian kedua, 3X sama dengan minus 90 derajat min 2X ditambah K dikali 360 derajat. Seperti soal sebelumnya, kita pindahkan 2X ke ruas kiri. Sehingga menjadi 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 5X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari nilai X, membagi kedua ruas dengan 5, diperoleh X sama dengan 18
Jadi 90 dibagi 5, 18 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Tinggal mensubstitusikan nilai K. Nah, diperoleh nih ya, 18, 90 sampai untuk K sama dengan 4, diperoleh X sama dengan 306 derajat. Batasannya berapa tadi? Nah, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sehingga sampai sini saja. Kalau sampai K sama dengan 5 sudah melebihi 360 derajat. Penyelesaian kedua. Di sini kita punya 3X sama dengan negatif 90 derajat dikurangi 2X ditambah K dikali 360 derajat. Kita kalikan dengan minusnya dulu. Menjadi 3X sama dengan min 90 derajat ditambah 2X ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita pindahkan 2X ke ruas kiri. Menjadi 3X dikurangi 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita substitusikan nilai-nilai K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 90 derajat. Nih ya. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 270 derajat. Mana yang memenuhi? Jelas ya. Kalau X sama dengan negatif 90 derajat tidak memenuhi. Oke. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, 270 derajat, dan 306 derajat. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin X min 15 derajat sama dengan cos 20 derajat dengan X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, langsung ke penyelesaian. Di sini kita punya persamaan sin X min 15 derajat sama dengan cos 20 derajat. Sama seperti sebelumnya ya, kita samakan dulu bentuknya. Kita rubah salah satu. Oke, kita rubah cos 20 nih. Sehingga menjadi sin X min 15 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurangi 20 derajat. Sin X min 15 derajat sama dengan sin 70 derajat. 90 dikurangi 20 ya. Nah, sekarang persamaannya sudah sin-sin. Berarti langsung bisa dioperasikan dengan rumus umum persamaan sin. Sehingga punya dua penyelesaian. Yang pertama, X min 15 derajat sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk penyelesaian kedua, X min 15 derajat sama dengan 180 derajat min 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jangan lupa rumus umum dari sin itu 180 derajat dikurangi alfa gitu ya. Oke, kita bahas yang ini dulu. Diperoleh X sama dengan 70. Jadi yang dipindah adalah 15-nya. 70 ditambah 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 85 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Seperti biasa kita substitusikan nilai K. Diperoleh untuk K sama dengan 0, X sama dengan 85 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 445 derajat. Hayo, tadi batasnya adalah X itu lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, untuk X sama dengan 445 derajat, jelas tidak memenuhi. Lanjut ke penyelesaian kedua. Sama, kita kurangkan dulu ini ya. X min 15 derajat sama dengan 110 derajat plus K dikali 360 derajat. Setelah mengurangkan, kita pindahkan 15 ke ruas kanan. Menjadi X sama dengan 110 derajat ditambah 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 125 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Tinggal mensubstitusikan. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 125 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 475 derajat, yang mana jelas tidak memenuhi. Ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah
85 derajat, dan 125 derajat. Nah, itu dia teman-teman pembahasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.